Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat keluarga. Wabil khusus atas nikmat rezeki jodoh untuk Ananda Haidi Mauladi. Ya, insyaallah Haidi Mauladi insyaallah ketemu dengan belahan jiwanya, insyaallah Hanif Muhammadi. Gitu ya. Masyaallah, tabarakallah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hari junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bunda Haja Helin Parlinda. Parlinda. Masih ada orang Sundanya, Parlinda. Keluarga besar almarhum Haji Bapak Haji Rudi Mulyawan bin Ahmad Sanusi dan seluruh keluarga besar yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Ketua MT RW Blok Arafah, Ibu Yulis dan seluruh jajaran, Ibu Ketua MT Nurhana, Ibu Rita, dan ya guru kita, sesepuh kita nih, tokoh kita Ibu Haja Fadila, dan Ibu RT, Ibu RW, dan para tokoh tanpa mengurangi rasa hormat saya. Salam takdim untuk semuanya yang berbahagia, calon mempelai Ananda Haidi Mauladi. Teringat ya Bunda, kalau nggak salah nggak hilang. Tempat ini tempat saya duduk, Bunda dan Haidi. Ini adalah tempat berbaring terakhir almarhum sebelum dibawa ke masjid. 11 tahun yang lalu, 2013. Ya, 11 Oktober 2013 almarhum itu berbaringnya pas di sini. Pas mau dibawa ke masjid ya, habis dimandikan di Kapadu. Dan hari ini pula putri tercintanya mengirim doa secara khusus kita tidak melihat beliau, tapi beliau melihat kita. Karena orang yang sudah meninggal dunia, ketika seseorang dicabut ruhnya itu, dia sudah bisa melihat kehidupan setelah kehidupan dunia, ya. Dan insya Allah rasa bahagia pasti dari almarhum melihat putri-putrinya satu persatu dilepas oleh Bunda Helin. Dan Bunda Helin tidak pakai hitung-hitungan rapotnya apa? Primbon. Beliau menghitung pakai kalkulasi manusiawi dan pakai hitung-hitungan nilai-nilai agama. Insya Allah tidak ada masalah siapa duluan dapat jodoh. Dapat jodoh duluan adiknya Haidi dengan Ridho, Bunda Ridho,
dan keriduan itu ternyata menghantarkan dan memudahkan juga jodoh haji pada tahun ini ya, tidak jauh berjarak dari Medina, dan berarti Bunda Elin akan kedatangan kembali anggota baru, satu menantu satu cucu insya Allah. Barakallah Bunda, insya Allah penuh keberkahan. Berarti tinggal dua atau tinggal satu? Tinggal pilih. Ya, pilih. Pilih gimana Ustaz? Oh nggak keluar, kalau udah pilih. Iya, lagi. Suasana tadi kita aja barusan masih kerasa silau ya panasnya, insya Allah. Ya, saya percaya Heidi itu pesantren hampir 6 tahun ya di pesantren. Alhamdulillah. Kemudian begitu lulus pesantren dan kuliah, waktu itu sempat punya tekad juga untuk melanjutkan cita-cita usaha almarhum yang mirip almarhum ya Kak. Saya jadi melo. Inilah janji Allah. Setelah kemarin tanggung jawab kita dari Bunda Herlin, maka berikutnya insya Allah haji akan ditanggung jawabnya ada di suami insya Allah ya, Habib. Mudah-mudahan namanya juga lah Habib ya. Kondisi Habib itu sesuatu yang selalu kita harapkan ya. Orang yang Hanif itu julukan Allah kepada Nabi Ibrahim ya, Ibrahim Hanifah. Ibrahim itu Nabi yang Hanif. Kenapa Ibrahim dapat julukan Nabi yang Hanif? Karena ayahnya Ibrahim itu pembuat patung ibu-ibu, tapi Ibrahim tidak jadi penyembah patung. Bahkan dia terus berkelana. Sempat Ibrahim itu diasingkan ke tengah hutan belantara sendirian. Karena itu tadi ya, karena Ibrahim itu kan menentang tentang penyembahan patung ya. Ajar membuat patung terbesar justru suatu ketika Ibrahim justru menghancurkan patung-patung itu dan menyisakan patung paling besar ya kan. Kampaknya itu dipegangin ke patung paling besar ya. Ini kecerdasan dan kecerdikan Ibrahim. Ketika semuanya bilang, ini siapa nih yang telah menghancurkan patung-patung ini? Terus ada orang mengatakan, Ibrahim sama dipanggil, kayaknya kamu doang deh. Aku saksikan orang yang tidak peduli, yang agak antipati gitu ya dengan bagaimana kami menyembah patung-patung ini. Kata Ibrahim, kenapa nanya? Kok aku yang dituduh gitu ya? Lihat siapa yang sedang megang kampak. Itu kan patung paling besar yang sedang megang kampak. Kenapa aku yang dituduh? Allah kata mereka, gak mungkin patung itu bisa menghancurkan patung-patung itu, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya kan, ini sebenarnya cara dakwah yang telak, skakmat kata orang zaman sekarang ya, skakmati. Kata Ibrahim, udah tahu gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain, sembah lagi ya. Tapi yang namanya penguasa gak mau kalah kan. Itulah kisahnya, nanti Ibrahim bakal dibakar selama 3 hari 3 malam dengan api unggun yang bumbung tinggi setinggi istana. Dia bisa ditonton oleh seluruh pelosok negeri. Macam-macam aja sama kerajaan. Ini akibatnya ya. Dan qadarullahnya ternyata Bu ya, Ibrahim dibakar selama 3 hari 3 malam. Begitu apinya habis, tinggal debu, Ibrahim kondisinya tetap duduk seperti duduk awal ketika dia mau dibakar. Jadi cara dakwah seperti itu dakwah di masanya Ibrahim. Apa yang
masyarakat. Ibrahim turun aja dari tempat duduknya, jalan menuju rumahnya. Orang-orang mengikut semua dan orang semua kagum. Yang benar itu berarti Tuhannya Ibrahim. Dan ibu tahu ya kisah Ibrahim makanya dijuluki Hanif itu kenapa? Ketika dia dibuang di hutan, dia mencari Tuhan itu siapa sebenarnya Tuhan itu gitu ya kan? Kenapa dia mencari ketika kelihatan ada bulan, ada bintang, dia bilang oh itu berarti Tuhan. Karena dia di hutan yang gelap gulita, tengah malam dia melihatnya bintang. Tapi esoknya bintang itu menghilang kan? Muncul bulan, wah ini lebih besar. Berarti ini Tuhan. Karena yang kecil kemarin hilang. Ternyata bulan pun hilang. Dia bilang Tuhan itu abadi, gak mungkin Tuhan menghilang. Begitu datang siang dia melihat matahari lebih besar dan menerangi lebih terang lagi daripada bintang dan bulan. Tapi ketika malam tiba matahari pun hilang. Dia bilang apa? Gak mungkin, walaupun tadinya udah bangga inilah Tuhan itu menerangi semesta, tapi ternyata hilang juga. Berarti Tuhan tidak mungkin menghilang dan Tuhan akan terus ada dan Tuhan abadi tidak hilang. Itulah makanya Inna Ibrahim Hanifaya wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dan kita selalu membaca itu ketika kita baca doa iftitah ya Ibu. Baik, Ananda Heidi insyaallah dikuatkan kembali tentang visi misi dan tujuan menikah ya nak. Kalau saya tadi ngelihat polanya, ibu-ibu sesungguhnya ini di satu sisi tren baru sebenarnya anak-anak zaman sekarang memang tapi tren yang bagus saya pikir. Karena saya kemarin juga ngisi pengajian di Kelapa II. Besok Ustazah akan nikahnya di KUA 16 orang aja. Ini tren baru anak-anak katanya gitu ya. Tapi walaupun dia tetap sih ngadain resepsi juga. Ya resepsi itu tidak melulu dikatakan resepsi. Dulu di zaman Rasulullah itu kata Rasulullah adakan resepsi meskipun kau hanya memotong seekor ayam atau seekor kambing. Ya resepsi itu dalam rangka apa? Mengabarkan kepada tetangga, sanak saudara, kalau besok pagi melihat anak saya yang kemarin sendirian tiba-tiba digandeng laki-laki, tidak menimbulkan fitnah. Itu ya asal mula dasarnya resepsi. Yang persepsi hari ini, resepsi dengan persepsi hari ini, kudu mengeluarkan uang miliaran kalau mampu. Ya Bu ya, ya. Plus kita makanya nanti kalau ada resepsi juga doa itu ada dua, doa untuk mempelai dan doa untuk penyelenggara acara keluarga. Yang pertama luruskan niat bahwa menikah adalah tujuannya, menikah itu adalah menyatukan dua insan ya dengan tujuan yang mulia dan visi-visi yang mulia gitu ya kan. Tujuannya adalah ibadah gitu ya kan. Ibadah. Jadi menikah itu adalah apa kondisinya gitu ya kan. Kondisi ibadah gitu dan dalam cuaca ketaatan gitu ya kan. Jadi long journey, hubungan paling panjang, paling lama di antara dua manusia adalah pernikahan. Tapi subhanallah, semua aktivitasnya itu aktivitas ibadah. Saya selalu ingetin ini. Buat kita yang udah mulai agak lelah berumah tangga mungkin. Sebenarnya bukan lelah rumah tangganya ya, lelah dengan beban-beban gitu ya kan. Ingat kembali, apapun keadaannya dalam rumah tangga itu adalah ibadah. Kenapa? Makanya sering disebut juga rumah tangga itu universitas kehidupan. Jadi berumah tangga itu bukan berhenti belajar, tapi memulai belajar. Gak pernah ada habisnya belajar tentang rumah tangga itu. Kalau hari-hari ini lagi banyak berita gitu ya, yang orang udah 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun tiba-tiba berpisah. Ya memang itu tadi bahwa sepanjang hayat
selama berumah tangga itu kita mempelajari situasi dan kondisi. Bahkan kita yang katanya sudah 30 tahun bersama, 20 tahun bersama, ternyata kita belum mengenali pasangan kita. Cuacanya selalu berubah-berubah, nggak bisa ditebak. Resep yang dulu berlaku hari ini nggak berlaku lagi. Trik yang dulu dipakai hari ini dipakai nggak kepake lagi. Jadi dulu ngambeknya karena ini, solusinya ini, kelar. Trik 5 tahun yang lalu ibu pakai, 10 tahun kemudian nggak laku. Iya kan? Oh, kok sekarang dia bawel banget, dulu mah cool banget. Nah, itu beda. Ya. Iya. Jadi kok kayaknya tambah banyak tambahannya gitu ya kan. Ya, itu perjalanan panjang. Maka kembali lagi pada visi dan misi. Tujuannya adalah menikah adalah ibadah. Visinya apa? Visinya Al-Furqan ayat 74, surat 25 ayat 74 ya. Yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah visi ini akan tercapai. Bahtera rumah tangga yang diharungi berdua Haidi dan Hanif insyaallah akan sampai pada mengharungi sampai ke pantai tujuan insyaallah antil jannah insyaallah ya. Mudah-mudahan sebelum sampai ke surganya akhirat maka akan diciptakan surga dunia dengan kita seling walaupun kayak kamu prasil tapi berdoa harus membangun bahtera rumah tangga yang baiti jannati ya insyaallah. Kemudian bahwa dengan menikah itu berarti kita apa? Berdiri di atas landas ibadah, landasan ibadah tadi ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan dengan menikah kita akan menginternalisasi nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Ya, karena itulah perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu sungguhnya dia setan aduun musuh. Mubin musuh kamu yang nyata. Jadi masya Allah ya, ketika kita mau melaksanakan pernikahan itu, makanya tadi laki-laki yang menikah yang tadinya statusnya keislamannya hanya 50%, maka ketika menikah dia 100% sempurna keislamannya. Berarti sempurna juga nanti tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Suami pemimpin untuk anak istri di dalam rumah tangganya, dan istri adalah pemimpin dalam menata rumah tangganya. Jadi kita nih manajer ya di rumah itu, memimpin apapun yang terjadi nanti dimintai pertanggungjawaban. Insyaallah seperti itu. Ya, kalau bicara tentang hak suami berarti kewajiban istri. Kalau berbicara tentang kewajiban suami berarti hak istri. Kewajiban suami itu kepada istri apa yang pertama? Kalau kewajiban suami berarti kepada istrinya adalah satu, memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, di dalamnya berarti ada sandang, pangan, papan gitu ya kan. Apa yang dipakai suami itulah yang dipakai istri. Bukan berarti suami pakai celana pendek, istri pakai celana pendek, maksudnya bukan ya. Jangan sampai saya bilang suaminya pakai baju branded, istrinya mah udah aja beli gamis harga 50.000, udah bisa buat arisan dan bisa buat pengajian. Itu nggak boleh, itu jomplang, nggak boleh. Maksudnya itu apa yang dipakai suami dipakai istri, apa yang dimakan suami dimakan istri gitu ya kan. Nggak boleh suaminya makan enak-enak jajan di mana-mana, istrinya dengan biaya
dia nggak megang duit, ya alhamdulillah sih kalau saling merestui, istri juga bisa menyalurkan hobinya. Katanya kalau istri kan nggak boleh dibilang cari nafkah ya ibu-ibu ya. Perempuan bekerja bukan cari nafkah, karena tugas cari nafkah adalah suami. Jadi kalau istri itu cuma menyalurkan hobi. Itu persepsinya terserah masing-masing. Kenapa? Karena ibu katanya sih gini, kalau suami yang mencari akan mencukupi untuk semua keluarga. Karena memang kewajiban suami mencari rezeki. Kalau kita istri yang nyari, biarpun lelah letih jungkir balik untuk bisa balik ya, kalau cuma bisa jungkir doang tuh repot. Itu belum tentu bisa mencukupi untuk semuanya, gitu ya. Nah, tapi kalau istri bekerja itu kan harus, kalau udah punya suami, ridho suami, ya kan gitu ya, izin suami. Yang kedua apa tugas suami itu? Tugas suami yang kedua adalah mendidik istri dan anak-anaknya, gitu ya kan. Yang ketiga melindunginya, memberikan nyaman, ya, memberikan rasa aman. Karena kata Rasulullah gini, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Sampai ada hadis yang lain mengatakan, kata Rasulullah gini, laki-laki terhormat itu adalah laki-laki yang menghormati perempuan. Ya, jadi laki-laki yang terhormat dan bermartabat itu adalah laki-laki yang menghormati perempuan dan menjaga marwah atau martabat perempuan. Sebenarnya itu Bu. Jadi sebenarnya kita menjadi muslimah umatnya Nabi Muhammad itu harusnya senang banget, bangga banget. Gak perlu kita teriak-teriak tentang kesetaraan gender, ya kan? Karena Rasulullah udah memuliakan banget perempuan gitu. Siapa yang menyakiti perempuan gitu ya kan? Kata Rasulullah telah menyakiti aku. Walaupun hari-hari ini banyak berita menes ya belakangan ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, kemudian tugas istri apa sekarang? Hak kewajiban istri. Kewajiban istri itu ternyata hampir cuma satu. Taat kepada suami selama suami itu taat kepada Allah dan Rasul. Dua, melayani suami. Udah cuma itu. Melayani itu dalam artian lahir batin ya. Lahir batin Bu. Makanya kondisinya berbeda kadang-kadang terjemahannya antara kita memahami hadis ini di Indonesia dengan orang-orang Arab memahami. Ibu-ibu kalau tahu orang Arab itu, makanya sekarang semakin banyak orang Arab tertarik dengan perempuan Indonesia, karena perempuan Indonesia itu ngurusin suami banget. Jadi kalau mau jadi raja di dunia itu punya istri seorang Indonesia katanya. Dimasakin, dinyuciin, digosokin, disapuin, di rumahnya gitu, bukan orangnya. Gitu ya. Karena apa? Kalau ngelihat kaidah Islam, Bu, kan dibilang apa? Urusan rumah tangga itu semuanya kewajiban suami. Bahkan kalau boleh menyusui juga kewajiban suami. Jadi makanya kenapa kalau istri mau ngerjain semua kerjaan rumah tangga di rumah itu bukan kewajiban, tapi itu adalah jihad dia, sedekah dia. Di Arab itu Bu, nggak ada lagi perempuan gentayangan di pasar belanja. Yang belanja laki-laki, yang masak laki-laki. Perempuan itu tidur, hamil, melahirkan, nyusuin. Ibu bisa lihat perempuan-perempuan Arab kalau udah berumah tangga ya, emang kagak ngapa-ngapain Bu. Yang beberes, yang segala macam, yang masak itu suaminya semuanya. Ya kan? Makanya, maaf, ada istilah gini, kalau suamimu menghendakimu sekalipun kamu sudah naik ke punduk onta, bahasa kita berarti kalau di sini kamu udah naik mobil, suaminya berhasrat, tiba-tiba punya hasrat gitu ya, ditarik lagi istrinya dibawa masuk ke rumah, itu harus dilayani. Saking memang tugas istri cuma
melayani suami dan taat kepada suami. Ya kita kan suka teriak-teriaknya tentang dilaknat malaikat lu, dilaknat malaikat gitu ya kan. Nah itu juga di Indonesia apalagi ketika ada undang-undang tentang KDRT, nggak boleh memaksakan kehendak dong gitu ya kan. Ketika disetujui kemarin undang-undang kekerasan tentang seksual, kalau suami memaksakan kehendak sama istri, istri bisa ngaduin, nih aku dipaksa nih perkosa sama suami, aku capek pulang kerja. Nah itu juga jadi salah kaprah juga itu ya, nggak boleh juga. Sebenarnya Islam seperti itu, tapi ada musyawarah, ada rasa. Bukankah setiap insan yang disatukan itu tadinya mah Bu Haidi ngeliat Hanif biasa aja mungkin. Pernah ngeliat nggak sih sebelumnya di pesantren itu? Seangkatan apa kakak kelas? Seangkatan. Biasa aja kan dulu. Gak ada yang istimewa. Sekarang ini aja. Karena sekarang udah mau berjodoh, segalanya yang biasa menjadi sejuta rasa. Dan semuanya menjadi istimewa. Nasi sisa di pipi aja Bu, buat pengantin istimewa. Ada sisa. Habis waktunya. Emang udah sore. Lima menit lagi ya ibu-ibu. Ya kalau nggak boleh juga saya paksa. Ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kakak Haidi ya ketemu dengan Hanif. Insya Allah gak perlu panjang lebar sih, emang mereka juga paham melaksanakan hak dan kewajiban, membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti cita-cita di surat Ar-Rum ayat 21. Ketika belum bertemu itu masing-masing gelisah. Siapa ya? Aku ini sebenarnya jodohnya siapa ya? Aku ini sebenarnya tulang sulbinya siapa? Yang laki-laki juga gelisah, pergi jalan kemana-kemana mencari tulang sulbinya yang hilang. Kan gitu katanya ya. Istri itu kan diciptakan dari tulang sulbi suami. Ya. Dan sekarang akan ketemulah tulang sulbinya dengan pemiliknya. Ya. Maka nanti akan hadir sakinah ketenangan. Ya. Insyaallah menikah itu harus ada tenang dan tentram. Kemudian landasannya harus apa? Tadi memang ini tujuannya ibadah, landasannya adalah pondasinya harus takwa ya, seperti di surat An-Nisa ayat 1 ya. Pondasinya takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kakak, insyaallah saya hanya mengingatkan walaupun udah tahu bahwa di dalam rumah tangga itu perjalanannya karena panjang, bukan setahun 2 tahun, tapi 7 zaman, sepanjang hayat di kandung badan, insya Allah sepanjang itulah perjalanan rumah tangga kita. Maka insya Allah gunakanlah ikatan tali-tali pernikahan yang kuat, yang kokoh. Gak boleh, walaupun di dalam Islam ada kaidah talak ya, setelah ada kaidah bab nikah, di dalam bab munakahat itu ada bab talak. Bukan berarti Islam mengajarkan kawin cerai, tidak. Karena tujuan menikah adalah sakinah, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, ya kan? Kalau memang situasi dan kondisinya sudah seperti neraka jahanam, satu dengan yang lain sudah saling terancam jiwanya, ya itulah sebenarnya maka perceraian itu adalah, atau talak dalam bahasa Islam itu adalah pintu darurat. Gak boleh digunakan setiap saat, ya kan? Pintu darurat. Dan di dalam Islam itu, masya Allah, kenapa talak itu ada talak 1, 2, dan 3? Karena supaya ada rujuk. Sebenarnya gak boleh orang kalau ada talak itu langsung talak bain. Talak bain itu talaknya gak bisa rujuk lagi. Talak 3 sekaligus itu gak boleh gitu di dalam Islam. Tapi ya itu saya hanya berbicara tentang hukum. Maka kak, pertama gunakan tali yang pertama cinta ya. Pasti hari ini kakak Haidi kenal cinta ya. Cinta sejuta rasa ya dengan Mas Hanif. Apapun menjadi istimewa. Ada getar-getar, ada degup-degup, ada segala macam.
Kalau cinta mungkin nanti sudah mulai kadarnya berkurang, masih ada mawadah. Mawadah itu kalau melihat ada kekurangan, tapi jangan terus dilihat kekurangannya, kosongkan jiwa kita untuk tidak melihat kekurangannya, tapi kita akan melihat selalu kelebihannya. Itulah mawadah cinta plus. Kalau mawadah pun udah mulai mengering, maka masih ada tabungan berikutnya, yaitu yang disebut dengan sakinah. Ya, sakinah ini bahkan cintanya si kuat kepada si lemah. Dan kalau sakinah pun ternyata rahmah maksud saya. Rahmah itu adalah tidak melihat lagi fisik, tidak melihat lagi gaji, tidak melihat lagi apa-apa, hanya kasih dan sayang saja. Seperti soulmate, jiwa yang separuh napasnya hilang kalau satu pergi itu. Itulah rahmah. Bila rahmah sudah pun tak ada juga, maka ingatlah masih ada tali terakhir, yaitu yang disebut dengan amanah. Ya, menikah ini amanah. Orang tua amanah mempunyai anak, anak adalah amanah untuk orang tua, suami amanah untuk istri, istri amanah untuk suami. Indah sekali Al-Quran menggambarkan suami istri itu adalah dengan kata kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian untuk suami, suami adalah pakaian untuk istri. Tidak boleh saling membuka aurat, tidak boleh saling membuka aib, harus menutupi. Kita bukan makhluk sempurna, tapi kita saling menyempurnakan dengan kekurangan kita. Insya Allah, kalau begitu, kalau ada masalah bersujudlah kepada Allah, mohon petunjuk, menahan itu semuanya, berwudulah, gitu ya kan. Kalau mau curhat tentang suami, curhat ke mertua. Ke mertua. Ya kalau curhat ke orang tua kan ngomongin suami. Bah, aku harus ngapain ya kalau suamiku begini, gitu loh maksudnya. Jadi kan orang tua itu pasti lebih tahu tentang seluk-beluk anaknya. Makanya kan katanya gini, kalau mau jadi istri idaman, tanya mertua kesukaan suami apa, kan gitu. Ya seperti itu insya Allah ya. Barakallah. Kakak insya Allah mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pernikahannya dan dikaruniai keluarga insya Allah yang tadi ya, yang sakinah mawaddah warahmah, bisa membangun surga di dunia dan juga bertemu di istana surga paling megah di keabadian di Firdausi A'la insyaallah. Baik ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Ila hadratina bil Mustafa bi syafaati Rasulillahi ajma'in wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li ahli baitihi wa li ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal masyariqil ardi ila maghribiha. Kita hadiahkan mobil khusus untuk almarhumah yang telah mendahului keluarga besar Bunda Herlin Parlindah, yaitu untuk almarhum Haji Rudi Mulyawan bin Haji Ahmad Sanusi, almarhum Haji Ahmad Nabi bin Baghawi, almarhumah Hajah Edah Jubaidah binti Husain, almarhum Haji Ahmad Sanusi bin Sutrim, almarhumah Nuria Jendal Muda bin Umar Jendal Muda, almarhum Ananda Putra Mulia bin Budi Mulyawan, kulluhum ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum. Rabbana ya Rabb, untuk mereka semua yang telah berpulang ke rahmat-Mu yang sudah di sisi-Mu, wabil khusus untuk almarhum Bapak Haji Rudi Mulyawan bin Haji Ahmad Sanusi. Beliau mungkin tidak melihat di alam dunia ini bagaimana keberlangsungan pernikahan, namun kami yakin beliau pun tersenyum dengan putrinya yang tumbuh menjaga nilai-nilai keislaman dan akan mengakhiri masa lajangnya dengan menjalankan syariat Islam, yaitu akad nikah. Mudah-mudahan beliau ikut bahagia seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh Heidi juga oleh Bunda Heli. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilna jannata mathwahu
شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah selanjutnya kita doakan wabil khusus untuk Ananda Haidi Mauladi binti Haji Rudi Mulyawan yang akan insya Allah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis dengan pria tambatan hatinya, labuhan jiwanya, yaitu Ananda Habib Muhammadi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada mereka keberkahan, kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan umur yang panjang dalam tempat ibadah kepadamu ya Allah, keberkahan dan kemampuan mereka membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang insya Allah dilandasi dengan ibadah dan nilai-nilai ketakwaan dan dijalani dengan insya Allah membangun keluarga, dihadiahi keturunan dzurriyyatan thayyibah, putra-putri yang soleh dan soleha, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mudah-mudahan seluruh proses akad nikah sampai tasyakuran menjadi penuh keberkahan. Engkau ridho dengan semua ini ya Allah. Mudah-mudahan Ananda Haidi menjadi istri yang soleha, Hanif menjadi suami yang soleh. Pun juga kita doakan untuk Bunda Helin dan seluruh keluarga besar, mudah-mudahan selalu dalam dekatan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam cintanya, dalam berkahnya, dalam ridhonya. Insyaallah Bunda Helin selalu diberikan ketegaran, kekuatan, kesehatan, keafiatan, keselamatan untuk terus bisa mengantarkan seluruh putri-putrinya sampai ke jenjang pernikahan, bahkan bisa berkumpul bersama anak cucu dan dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadini ya wala kulli niyatin salihah. Barakallahu lakuma barakalaikuma wa jama bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan na'ibin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Masyaallah, kullu ni'matin min Allah. Masyaallah, al khairu kulluhu bi yadillah. Masyaallah, la yasrifu su'a illa Allah. Aina ya Allah, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Rabb, untuk putri kami, anak kami, ponakan kami Haidi yang akan insya Allah maksudkan pernikahannya dengan Hanif, ya Allah, jadikanlah mereka sepasang suami istri yang saling menjaga di kala jauh dan saling menyayangi, saling mencintai di kala dekat. Dan mudah-mudahan ya Allah, setiap karunia, kenikmatan, kebahagiaan yang Kau berikan kepada mereka, mereka menyambutnya dengan rasa syukur. Dan kalau Kau ada ujian Kau berikan kepada mereka, mereka semuanya juga siap dengan rasa sabar, sehingga syukur dan sabar menjadi satu kesatuan dalam kebaikan. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya karim ya akbar ya maulana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita penuh barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.